Fire emergency. Please don't touch this weapon. I'm sorry, I killed that girl. I said this 40 times. Kimberly Thompson was the first one. I was like, I don't know what the matter is. I'm gonna kill myself, I think. Where are you? I'm gonna die for the rest of it, honestly. I killed myself. Hello everyone, welcome back to channel Weekly Crime Stories yang akan membahas kisah-kisah kriminal nyata yang penuh misteri. Bagi kalian yang menyukai kisah kriminal penuh misteri, jangan lupa klik tombol lonceng di bawah, subscribe channel ini agar kalian tidak terlewat kisah yang penuh misteri berikutnya. Paul Michael Stefani, seorang pria yang kejahatannya akan meneror Twin City di awal 1980-an. Lahir pada 8 September 1944 dalam sebuah keluarga Katolik besar. Dia adalah anak kedua dari 10 bersaudara, tetapi masa kecilnya jauh dari bahagia. Ibunya menikah lagi ketika Paul berusia 3 tahun, membawa seorang ayah tiri ke dalam keluarga mereka. Pria ini yang dikenal karena kekejamannya sering memukuli anak-anak tirinya dan kadang-kadang melempar mereka dari tangga. Pengalaman ini meninggalkan luka mendalam dalam jiwa Paul muda, membentuk pria yang penuh gejolak seperti dirinya kelak. Meskipun hidupnya kacau, Paul mencari stabilitas. Dia menikahi Beverly Ryder dan pasangan ini memiliki seorang putri. Namun, tekanan hidup terlalu berat dan pernikahan mereka kandas. Pada akhir 1970-an, Stefani kesulitan mempertahankan pekerjaan hingga akhirnya kehilangan posisi sebagai petugas kebersihan di Malberg Manufacturing Company pada 1977. Tempat kerja ini akan kembali menghantuinya karena korban pertamanya ditemukan di dekat gedung tersebut. Pada malam yang dingin, 31 Desember 1980, seorang wanita muda bernama Karen Potak diserang secara brutal di Saint Paul. Paul memukulinya dengan kejam, meninggalkan luka parah dan kerusakan otak permanen. Yang membuat kejahatan ini berbeda bukan hanya kekerasannya, tetapi juga panggilan telepon yang menyeramkan setelahnya. Pada pukul 3 pagi, polisi menerima suara bernada tinggi dan penuh penyesalan di ujung telepon. Ada seorang gadis yang terluka di sana, tolong kirimkan bantuan. Nada suara si penelepon penuh dengan penyesalan, tetapi tindakannya menunjukkan kebalikannya. Suaranya yang khas dan bernada tinggi cocok dengan rekaman The Whippy Voice Killer. Ketika polisi menghubungkannya dengan serangan terhadap Dennis, teka-teki kejahatan akhirnya terpecahkan. Pada 1997, Paul didiagnosis menderita kanker kulit stadium akhir. Menjelang ajalnya, dia mengaku telah membunuh 3 wanita, yaitu Kimberly Compton, Barbara Simon, dan yang mengejutkan, Kathleen Greening. Sebuah kejahatan yang bahkan tidak pernah dia menjadi tersangka. Pengakuan ini mengungkapkan cakupan penuh dari kengerian yang telah dia lakukan. Mantan istri, saudara perempuan, dan mantan teman serumah Paul bersaksi di pengadilan mengenali suaranya sebagai penelepon yang menangis penuh histeria. Meski tangisan histerisnya sempat menunda penangkapannya, pada akhirnya itulah yang menjadi kehancurannya. Paul Michael Stefani, seorang pria yang disiksa oleh tindakannya sendiri, menghabiskan sisa hidupnya di penjara hingga akhirnya meninggal pada 1998. Kehidupan gandanya yang mengerikan, separuh penyesalan, separuh pembunuh kejam, terus menghantui catatan sejarah kejahatan Amerika. Pengakuan Paul meninggalkan satu misteri yang menggantung dalam penyesalannya yang tampak. Apakah itu tulus atau hanya bagian dari permainan jahat untuk mengejek orang-orang yang masih hidup sambil memegang rahasia orang-orang yang telah mati?
Saat penyelidik menyelami kejiwaannya, mereka menemukan petunjuk bahwa panggilan penuh penyesalan itu mungkin hanya akting cara Paul untuk kembali merasakan kekuasaan atas para korbannya. Di saat-saat terakhirnya, apakah Paul benar-benar bertobat? Ataukah dia meninggal sambil menikmati teror yang telah dia tabur? Kebenarannya mati bersamanya, meninggalkan warisan pertanyaan tak terjawab dan penderitaan yang tak terbayangkan. Bagi kalian yang menyukai kisah kriminal misteri seperti ini, jangan lupa diklik like, komen, share, serta subscribe channel ini. Dan untuk para penonton serta komentator setia, terima kasih telah membantu Weekly Crime Stories menjadi lebih baik lagi. Terima kasih.